Aku sedang mengambil sebuah buku dari lokerku saat ada cowok yang berteriak mengagetkanku. Hei semua, hasilnya ada di sebelah sini. Oh, itu hanya hasil dari The Mind Bus, lomba pengetahuan umum tahunan di SMA kami. Hei semuanya, kenapa buru-buru? Bukankah kita semua sudah tahu hasilnya seperti apa? Lihat, tak ada yang berubah. Itu namaku di sana, di peringkat pertama dari SMA Willowmere, seperti biasa. Dan tentu saja diikuti dengan pujian yang tak ada habisnya dari semua orang. Bagus sekali, Millie. Kau adalah pahlawan sekolah kami. Oh ya Tuhan, kau ini luar biasa. Aku sangat iri padamu. Yap. Hai, aku Millie. Cewek yang selalu unggul di tiap lomba sekolah. Dan karena itu dipuja oleh para siswa lainnya. Semua guru dan kepala sekolah. Kemudian di hari itu, segera saat aku melangkah keluar dari kelas seni, Alice, sahabatku yang bersemangat lompat keluar entah dari mana dan menjerit. Aku baru saja temukan tempat yang sangat keren ini. Kita harus pergi ke sana sekarang juga. Tak mungkin, aku ada babak final lomba Blast from the Past besok. Maksudku, sejarah adalah keahlianku. Jadi aku yakin menang, tapi aku masih mau menjejalkan beberapa materi di menit-menit terakhir. Ayo, kami semua tahu, kamu toh akan memenangkannya. Kau sendiri bahkan bilang begitu. Ayo kita nongkrong sebentar, please. Ya sudah, tapi hanya karena aku ini teman yang sangat baik. Baiklah. Aku harus akui, tempat ini sebenarnya cukup keren. Kafe unik yang tersembunyi di ujung sudut jalan. Tapi tunggu dulu, ada apa dengan stiker di jendela itu? Bukankah itu simbol SMA Livermore? Tak mungkin kami jejakkan kaki di tempat tabu itu. Ku coba menarik lengan Alice dan memberi tanda agar kami pergi meninggalkan tempat. Tapi dia teguh pada pendiriannya dan menjawab. Ayo Millie, kita harus coba croissant mereka. Semua food blogger membicarakannya. Tapi ini teritori Livermore. Lihat. Lantas, tak akan ada yang mengenali kita. Sebelum aku bisa memahami apa yang terjadi, dia menyeretku masuk ke dalam. Oh ya sudah, sepertinya kami sudah terlalu jauh untuk kembali. Jadi lebih baik ku coba apa yang ditawarkan tempat ini. Kenapa pesanan kami lama sekali? Dan ada apa dengan Alice? Berapa banyak selfie yang dibutuhkan seorang cewek? Aku mengepalkan tangan menahan diri agar tak gelisah saat dua cowok jalan menuju meja kami. Aku tak bisa berbuat apa-apa. Hei cantik, aku tak pernah lihat kalian di sini sebelumnya. Kamu kelas berapa? Oh tidak, haruskah aku jawab pertanyaan ini? Dengan cepat aku berpaling, pura-pura mencari-cari ke dalam tasku untuk menghindari tatapannya. Tapi mereka masih tak meninggalkanku sendiri saat cowok lainnya berkata, Tunggu, cewek ini sepertinya tak berasal dari sekolah kita. Apa kau? Oh sial, apa dia mengenaliku? Kulitku berkeringat karena gugup dan kurasa aku akan muntah. Tapi tiba-tiba terdengar suara. Maaf, aku terlambat. Apa kalian sudah menunggu lama? Kemudian dia menjatuhkan diri duduk di sebelah kami. Melihat itu, dua cowok tadi pergi. Phew, tapi siapa cowok ini? Apa kami mengenalnya? Oh ya Tuhan, Evan, ini kamu. Apa ini kolong Calvin Klein yang baru? Baunya luar biasa sekali padamu. Hah? Evan? Apa Evan Summers? Siswa terbaik Livermore alias saingan terbesarku di perlombaan besok? Di tengah kegembiraan Alice dan tatapan bingungku, Evan hanya tersenyum kecil lalu bangkit pergi. Dia memang malaikat yang dingin. Apa? Bagiku dia itu arogan. Kalian mungkin bertanya-tanya apa yang menjadi kesepakatan antara Willowmere dan Livermore ya kan? Keduanya merupakan SMA terbesar di kota ini. Tapi sama seperti kutub magnet, mereka saling tolak-menolak. Kedua sekolah ini sudah jadi musuh sejak lama, saling bersaing mulai dari prestasi akademik hingga kegiatan kolektif. Di perlombaan yang diselenggarakan oleh kota seperti maraton, dekorasi Halloween, dan bahkan lomba memasak. Dan tentu saja, siswa-siswa dari kedua sekolah itu saling benci sampai-sampai kami punya batasan di kota ini. Sebagai contoh, kafe ini hanya diperuntukkan siswa Livermore, sedangkan hanya siswa Willowmere yang boleh masuk ke toko buku. Melanggar peraturan ini dapat menyebabkan terjadinya pembantaian. Sekolah menganggap ini sangat serius, karena itu bahkan ada aturan yang mengatakan kami tak boleh saling berinteraksi, dan pacaran adalah hal yang sangat dilarang. Kalian tahu, sebagai siswa terbaik Willowmere, aku tak boleh biarkan ada yang tahu aku sudah menjejakkan kaki di wilayah Livermore. Karena jika mereka tahu, hidupku tak akan ada artinya. Dan juga karena posisiku nomor 1, aku punya kewajiban membantu sekolahku memenangkan hadiah sebanyak mungkin. Dan lomba sejarah ini bukan pengecualian. Dengan cemas, kutunggu pemandu acara untuk mengumumkan hasilnya. Dan 20 poin terakhir diberikan ke SMA Livermore, yang menjadikan mereka pemenang lomba hari ini. Dari sisi lain aula, para siswa Livermore bertepuk tangan. Dan mereka semua menyerbu Evan dan memeluknya. Melihat Evan yang sombong dengan wajah penuh kemenangan membuatku makin kesal. Selamat, kau luar biasa. Alice, kita kalah.
Hanya selisih 5 poin, peringkat kedua masih bagus. Tapi itu aku yang dikalahkan oleh si Evan itu. Alice yang malang berusaha untuk tetap senyum malu-malu padaku. Aku juga tak ingin melampiaskannya padanya, jadi aku segera pergi. Keesokan harinya aku sedang berjalan di koridor sekolah, sibuk dengan urusanku sendiri. Saat sekelompok siswa bergosip tentangku. Dia pasti kalah lomba dengan sengaja. Ya, pertanyaannya sangat mudah. Semua orang tahu kalau dolar US pertama dicetak di tahun 1862. Kenapa mereka katakan hal jahat seperti itu tentangku? Aku berusaha keras mengajukan ejekan mereka dan mengalihkan perhatianku dengan ponselku. Tapi, apa ini? Seseorang mengunggah fotoku, Alice dan Evan duduk bersama di kafe itu tempo hari. Oh tidak, dan parahnya lagi dari sudut ini, kami semua terlihat seperti dekat. Geram ku tinggalkan tempat, tapi Polly, gadis menyebalkan ini, menghadang jalanku dan mengejekku. Millie, kalau kau tak suka tempat ini, kau bisa saja pindah sekolah. Sengaja kalah dari Livermore itu sungguh memalukan. Aku tak melakukan hal seperti itu, dan itu bukan urusanmu. Aku segera pergi darinya dan teman-temannya yang menyeringai. Masalahnya sepertinya seluruh sekolah sudah melihat foto itu dan menyimpulkan kalau aku ini pengkhianat. Paling tidak keadaan tak mungkin lebih parah lagi ya kan? Salah. Nasib sialku berlanjut saat ku terima kembali esai bahasa Inggrisku. B-. Ini tak mungkin. Aku tak pernah dapat nilai kurang dari A, sekalipun. Aku sedang memeriksa tesku saat tiba-tiba ada pengumuman lewat pengeras suara memintaku datang ke ruang kepala sekolah. Millie, kau biasanya murid yang sangat unggul, tapi ku terima beberapa berita tak menyenangkan tentangmu akhir-akhir ini. Dan nilaimu sangat merosot. Aku hanya bisa menatap lantai dan bergumam. Saya menyesal sekali. Aku tak pernah dibentak oleh kepala sekolah sebelumnya. Ini adalah hari terburuk di hidupku. Bu Garcia terdiam beberapa saat sebelum dia melanjutkan. Namun, saya masih punya keyakinan padamu. Jadi saya akan beri kamu kesempatan terakhir untuk buktikan dirimu. Kota ini jadi tuan rumah camp mesin Rube Goldberg dan sekolah kita harus menang. Bisakah kau wujudkan itu, Millie? Kupaksakan tersenyum dan mengangguk. Tak masalah, Bu. Hadiah pertama akan jadi milik kita. Percayalah. Ini kesempatanku untuk tunjukkan ke semua orang kalau aku mengabdi ke sekolah ini. Namun ada satu masalah sepele yang sangat kecil. Fisika bukanlah keahlianku. Tak apa, aku hanya perlu lakukan yang terbaik ya kan? Kuhabiskan 2 minggu berikutnya membuat rencana, meneliti, dan menguji ide dengan kelompokku. Namun akhirnya kami berhasil ciptakan mesin Rube Goldberg yang sempurna. Mesinnya mencakup 15 langkah jenius untuk menyelesaikan tugas terakhirnya, yaitu menyalakan bola lampu. Akhirnya camp akhir pekan tiba, dan aku sangat bersemangat untuk pamerkan hasil karya timku. Besok akan kubuat nama Willowmere kembali ke puncak. Lalu tiba-tiba Bu Garcia menepuk pundakku dan memberi isyarat padaku untuk pergi ke sudut kosong lalu berkata dengan cemas. Mesin Livermore sudah sangat dipuji oleh para juri. Kalau begini kemungkinan besar mereka akan menang, dan itu akan berarti penghinaan bagi kita. Jangan khawatir, aku berusaha semaksimal mungkin. Kami akan tambahkan magnet dan pegas tambahan. Itu tak perlu. Satu-satunya cara agar kita menang mengalahkan Livermore adalah jika karya mereka menemui masalah. Ia menghela nafas kemudian berbalik untuk pergi. Merasa lesu aku memandang ke bawah ke arah kakiku. Itulah saat kulihat sebuah pisau lipat. Dengan nama Bu Garcia tercetak di atasnya, tergeletak di lantai. Aku memungutnya lalu memanggil, Bu, Anda menjatuhkan pisau Anda. Tapi Bu Garcia tak berhenti berjalan dan tidak pula berbalik. Dan hanya membuat gerakan menggunting dengan jemarinya. Apa mungkin kalau yang Bu Garcia maksud? Yep, sudah pasti. Itu satu-satunya cara. Jadi malam itu, kutunggu hingga semua orang tertidur. Lalu aku menyelinap ke galeri dan memotong seutas kawat yang menahan bola lampu di model milik Livermore. Seharusnya itu sudah cukup. Aku hendak meninggalkan ruangan ketika tiba-tiba lampu menyala. Apa yang kau lakukan di sini? Aku, kau baru saja melakukan ini ya kan? Ya, memang kenapa? Lakukan saja, adukan jika kau mau. Ini semua sungguh tak berguna. Lalu dia duduk dan mulai perbaiki modelnya. Hah? Apanya yang tak berguna? Ya Tuhan, dia ini begitu bangga dengan dirinya sendiri. Baik kalau begitu. Kau tunggu saja Evan, akan kukalahkan kau dengan kemampuanku sendiri. Kita lihat saja apa kau nanti masih saja jadi tuan arogan. Tiba giliran kelompokku dan untuk 3 langkah pertama, mesin Rube Goldberg berjalan cukup lancar. Tapi ketika sampai langkah keempat, tiba-tiba kayu itu rubuh. Menyebabkan kelereng jatuh ke tanah dan mesinnya berhenti bekerja. Kami semua saling pandang dengan panik. Tidak mungkin ini terjadi. Kami sudah menguji cobanya berkali-kali pagi ini dan mesinnya bekerja dengan sangat baik.
Aku bergegas memeriksa apa yang salah dengan mesinnya, tapi aku kesulitan dan tak bisa temukan cara untuk memperbaikinya ketika tiba-tiba ada suara yang berkata, "Biar kulihat." Aku mendongak. Itu adalah Evan. Aku menyingkir untuk memberinya ruang, ketika tiba-tiba Bu Garcia muncul. Aku tahu apa yang terjadi di sini. Jelas SMA Livermore tahu satu-satunya cara mereka menang adalah dengan menyabotase karya terbaik. Seluruh aula mulai bergejolak, tapi kurasakan kulitku merinding karena gelisah. Aku tak terpikir ini perbuatan Livermore. Lihat Evan, dia bahkan tak repot-repot mengadukan ke juri tentang insiden kemarin malam. Segera setelahnya, kepala sekolah Livermore, Bu Haris berkata, "Bu Garcia, Anda tak bisa seenaknya menuduh kami tanpa bukti. Jelas Anda adalah pihak yang merasa perlu lakukan taktik curang untuk menang, bukan kami." Kemudian dia mengeluarkan ponselnya dan mengitari kerumunan orang banyak supaya orang bisa melihat. Aku terkesiap kaget. Di layar itu ada fotoku berdiri di samping model Livermore dengan sebilah pisau. Bu Haris melanjutkan, "Mengingat kami berhasil memperbaikinya tepat waktu, kami putuskan untuk tak menyebutkan apapun soal itu. Tapi kemudian Anda tega menuduh kami." Kerumunan orang melotot dan mencemoohku, dan aku ingin sekali lantai ini menelanku hidup-hidup. Aku sudah curahkan keringat dan air mata untuk menciptakan model kami, dan sekarang orang-orang hanya mengira aku ini curang. Bagian terburuknya adalah mereka benar. Aku begitu. Para juri pergi mendiskusikan ini, kemudian mereka mengumumkan kesimpulan mereka. Willowmere telah didiskualifikasi. Segera Bu Garcia menimpali, "Ini sangatlah tak adil. Itu aksi dari satu individu, bukan keseluruhan kelompok. Aku yakinkan kalian kalau Millie tak lagi berada di kelompok. Jadi biarkan sekolahku lanjut lomba tanpanya." Aku mematung karena terkejut. Bagaimana bisa Bu Garcia lakukan ini padaku? Ini semua adalah idenya, bukan begitu? Dia yang memberiku pisau itu. Aku tersadar dengan apa yang baru saja terjadi, lalu aku jatuh berlutut dan menangis. Semua kerja keras itu sia-sia. Bahkan Alice yang memeluk untuk menenangkanku tak mampu melepaskanku dari perasaan terpuruk yang memilukan. Kemudian yang mengagetkanku, Evan berkata, "Bu Garcia, bisa Anda jelaskan kenapa pisau ini dengan nama Anda terukir di atasnya berada di samping model kami?" Dia mengangkat pisau itu ke atas untuk dilihat semua orang. Ups, karena semua ketegangan malam kemarin, aku pasti telah menjatuhkannya. Bu Garcia berubah pucat pasi dan semua orang mulai membicarakan tentang hal itu. "Aku tak percaya Anda bersekongkol dengan siswa Anda untuk melakukan ini." "Anda tak jauh beda dengannya. Malam kemarin Bu Haris menyuruhku untuk mengutak-atik model Willowmere, tapi aku menolak. Karena kalau menang, saya ingin itu dengan cara yang adil." Seluruh aula sekali lagi mulai bergejolak dan melongo keheranan saat Evan melanjutkan, "Saya sangat lelah dengan perseteruan kecil antara sekolah kita. Itu sangat bodoh dan tak ada artinya." Para juri pergi mendiskusikan ini lebih lanjut dan kembali dengan pengumuman baru. Sekolah kami berdua didiskualifikasi. Sungguh memalukan. Tapi, ya, ini demi yang terbaik. Kami semua tak pantas berada di sini. Wah, sungguh peristiwa luar biasa. Skandal antar dua sekolah jadi gosip panas di kota selama berhari-hari. Mereka bahkan membahasnya di rapat kota bulanan. Itulah saat kebenaran muncul bahwa Bu Garcia dan Bu Haris punya sejarah buruk. Mereka berdua 1 tahun angkatan di sekolah dan berkompetisi sengit satu sama lain. Jadi, bertahun-tahun kemudian saat mereka berdua jadi kepala sekolah dari kedua sekolah tadi, mereka memulai perang kebencian ini. Pada akhirnya, kedua kepala sekolah dipaksa untuk mundur dari posisinya. Jadi, sekarang bagaimana? Nah, tak ada lagi aturan bodoh mengenai kemana aku boleh pergi, yang mana itu hebat. Karena aku sebenarnya suka sekali di sini. Aku sudah belajar dari kesalahanku dan aku tak akan pernah lagi biarkan orang lain menekanku untuk berbuat curang lagi. Kedamaian sudah kembali di lingkungan sekolah dan rasanya menyenangkan. Oh, sedangkan Evan, aku sebenarnya sedang belajar bersamanya sekarang untuk kuis Blast from the Past kami berikutnya. Hanya saja kali ini aku sungguh akan mengalahkan dia. "Scott, ku bilang ini sudah berakhir. Kamu ini terlalu kekanak-kanakan untukku." Dia menatapku dengan pandangan heran lalu berkata, "Hah? Apa? Sayang, kita ini hebat bersama." Aku memutar mataku. Aku baru sadar aku tak perlu bersama orang dengan mental kekanakan. Aku perlu seseorang yang dewasa dan... "Terserah, Linda. Cari aku jika kau berubah pikiran." Dia menggerutu, kemudian dipasangnya earphone-nya lalu berjalan pergi. "Begini, di usia 15 aku ingin cowok yang cukup matang, bukan pecundang yang masih menganggap lelucon kentut itu lucu. Tolong." Teman-temanku Patty dan Louis setuju denganku. Aku jauh terlalu populer, cantik dan percaya diri untuk mengencani siapapun. Bagaimanapun, seperti keberuntungan, aku sedang berjalan di sepanjang koridor saat kulihat seseorang pria yang kelihatan tersesat tetapi sangat tampan ini. Kukibaskan rambutku, aku mendekatinya dengan suaraku yang paling ramah. "Hei,
Kamu baik-baik saja? Kebingungan dia menjawab. Ya, jalan mana yang menuju ke kantor kepala sekolah? Aku hendak ke arah sana, jadi akan kutunjukkan padamu. Ini adalah kebohongan yang gamblang karena kelasku berada di arah sebaliknya, tapi dia tak tahu itu. Kemudian di hari itu aku berjalan menuju ke kelas fisika dengan Louis dan mematung seketika. Berdiri di depan kelas adalah pria tampan tadi. Ternyata dia adalah guru pengganti dan tertulis di papan tulis di belakangnya adalah namanya, Pak Helton. Oh ya, ngomong-ngomong nama saya Colin. Dia tersenyum. Aku berbisik kepada Louis. Sepertinya kelas sains semakin memanas. Kemudian aku berjalan menuju ke tempat dudukku. Tak mungkin aku bisa berkonsentrasi pada materi densitas. Tidak dengan guru terseksi yang pernah ada berbagi ruang udara yang sama denganku. Aku perlu temukan cara untuk lebih mengenalnya dan menunjukkan padanya kalau aku tak seperti gadis lain seusiaku. Sebaliknya, aku jauh lebih dewasa dan percaya diri daripada mereka. Jadi di penghujung kelas aku berjalan menghampiri dan bertanya padanya apa dia akan membahas beberapa hal denganku. Dengan senang hati dia setuju, jadi aku duduk di sebelahnya dan berhayal dalam aroma parfum kasturinya. Kelas fisika menjadi favoritku. Dengan kedua tangan di kepalaku, kuperhatikan dia berbicara di depan kelas. Dia melihatku memandangnya beberapa kali, tapi dia selalu dengan cepat berpaling. Tak apa, aku paham. Dia hanya sedang berusaha terlihat profesional. Kemudian suatu kali, dia mengajukan pertanyaan. Menurut Einstein, apakah cahaya itu parsial atau gelombang? Kuacungkan tanganku ke atas dan tersenyum lebar. Dia terlihat agak bingung. Linda? Aku mengerutkan bibir dan menatap lurus kepadanya. Warna kemeja itu sangat cocok dengan Anda, Pak. Warnanya menonjolkan mata Anda. Beberapa anak lain di kelas tertawa dan dia dengan canggung meraba kerah bajunya. Imut sekali. Kemudian dia terbatuk dan berkata, Linda, apa kau tahu jawabannya? Oh, apa tadi pertanyaannya? Aku menatapnya sambil melamun. Jujur saja, aku tak bisa ingat apapun setelahnya kecuali penampilannya yang sangat menawan. Kemudian suatu sore, Colin memintaku untuk tinggal setelah kelas. Berhasil, dia pasti sudah jatuh pada pesona Linda yang tak tertahankan ya kan? Malu-malu aku berdiri di depannya dan dengan nada serius dia berkata, Linda, apa semuanya baik-baik saja denganmu? Kau terlihat tak fokus akhir-akhir ini. Tidak, maaf, ini buruk. Dengan murung aku menatap ke arah kakiku dan menunggu beberapa detik sebelum melanjutkan. Keluargaku miskin sekali dan kehidupan rumahku mengerikan. Aku hanya bisa miliki barang-barang bagus karena temanku meminjamiku. Tatapannya melembut. Aku pura-pura mengusap air mata palsuku. Tolong jangan beritahu siapapun. Aku tak bisa mengatasi rasa malu. Cukup dengan memiliki Anda untuk diajak bicara. Aku tersenyum padanya. Ya, tentu. Dia memandangku dan dengan lembut berkata, kapanpun. Ya ampun, matanya sangat besar dan biru. Dan aku bisa tenggelam di dalamnya. Jelas dia juga menyukaiku. Dia hanya tak bisa lakukan apapun soal itu karena dia gugup. Karena dia adalah guruku dan lainnya. Tapi segera dia menyadari kalau aku dan dia memang ditakdirkan untuk bersama. Seperti Ariana Grande dan Delton Gomez. Aku terus tinggal setelah kelas selesai supaya aku bisa bicara ke Colin tentang kehidupan keluargaku yang mengerikan. Dia selalu mendengarkan dan memberitahuku itu akan baik-baik saja. Dia sangat baik dan sensitif. Kemudian suatu kali aku keluar dari kelas Colin lalu mendapati Scott di sana menungguku. Aku menyuruhnya pergi dan mulai berjalan tapi dia mengikutiku. Jadi apa kau tertarik dengan pria tua sekarang? Apa? Aku memelototinya. Ya, aku tak bodoh. Aku tahu kau suka Pak Helton. Kau harus bangun dari alam mimpi itu dan lihat kalau dia itu ada di level yang berbeda darimu. Marah dengan hal ini, kutatap matanya dengan ketus dan menjawab, "Tidak, Scott. Kau itu yang ada di level yang berbeda dariku. Tepatnya sekitar 50 level ke bawah." Aku memberi tanda jempol ke bawah. Dia terlihat terluka saat berbalik dariku, lalu mulai jalan pergi. Dia sudah menduganya. Aku berjalan keluar dan melihat Scott masih ada di sekitar, berbicara dengan Patty dan Louis. Mereka tak melihatku, jadi aku tak sengaja mendengar Scott mengatakan, "Dia tak lihat betapa tragisnya dia." "Kau tahu dia itu keras kepala." Tentu saja Pak Helton tak menyukainya seperti itu. Aku pura-pura batuk dan mereka semua memandangku. Aku berkacak pinggang dan menatap ke mereka. "Lihat, aku minta maaf Linda, kami semua khawatir tentangmu. Ya, fantasimu ini akan menyakitimu." Mereka tahu apa? Aku memutar mata. Sebagai informasi untuk kalian, Colin dan aku benar-benar pacaran. Malah, dia akan ajak aku keluar malam ini, jadi aku tak bisa nongkrong. Aku berjalan pergi ke arah sebaliknya, tahu pasti bagaimana wajah mereka akan bereaksi.
Aku tahu Colin sebenarnya bukan pacarku. Belum, tapi aku tahu itu akan segera terjadi. Itu sudah suratan takdir. Keesokan harinya saat aku jalan ke sekolah, ku perhatikan anak-anak lain saling berbisik dan menunjuk ke arahku. Oke, aneh sekali. Mungkin ini karena baju baruku atau apa. Aku membelinya karena warnanya sangat cocok dengan warna mata Colin. Tapi semuanya jadi makin aneh di kelas fisika, karena segera saat Colin masuk semua orang mulai terkekeh. Colin tampak bingung dan berkata, Oke, apa saya lucu? Kemudian si Sally malu-malu bergumam, Pak, kami dengar kau punya pacar baru. Dia mengangkat satu alisnya. Ya, itu benar. Bagaimana kau bisa tahu? Dia tertawa gugup. Sebenarnya kemeja ini adalah hadiah darinya. Aku bisa merasakan seluruh mata di kelas mengarah kepadaku. Ya, kecuali Colin. Aku berusaha tetap tenang, tapi dalam hati aku sangat marah. Bagaimana bisa wanita lain mencuri lelakiku dan memaksanya memakai kemeja yang jelek itu? Aku tahu aku harus teruskan kebohongan ini, jadi setelah kelas aku hampiri Louis dan Patty dan berkata, betapa tampannya Colin dengan kemeja itu. Mereka berdua merengut padaku, kemudian Patty menjawab, jadi kau benar-benar memacarinya? Yep, aku mengangguk. Yang benar. Dia memberi pandangan tak percaya. Mereka semua perlu menyadari kalau Colin dan aku adalah pasangan asli. Jadi aku membeli sekotak coklat dan menggunting label berbentuk hati bertuliskan, Aku mencintaimu sayang, dengan pena gel beraroma gulali. Aku memang merasa agak gugup saat aku berjalan ke arahnya, tapi cinta kami sudah ditakdirkan. Hai Linda, ada yang bisa kubantu? Aku punya ini untukmu. Aku meletakkan hadiah itu di atas mejanya. Dia membaca catatan itu dan wajahnya berubah. Kemudian dengan suara tegas dia berkata, Dengar, Linda, ini salah. Tidak, aku menggelengkan kepalaku. Aku tahu kau menyukaiku. Linda, tolong, kau adalah muridku. Kau hanya anak-anak. Tidak, kita ditakdirkan untuk bersama. Kau mencintaiku. Aku tahu itu. Aku tidak. Dia mengatakannya dengan tegas. Sekarang, tolong pergi. Dia menolakku. Ini pasti karena pacar barunya. Dia jelas sudah meracuni pikirannya. Karena tak mungkin dia tak suka padaku. Aku tak akan meninggalkan ruangan sampai dia mengakui dia mencintaiku juga. Jadi aku duduk di lantai dan melipat tanganku. Tepat pada saat itu Patty dan Louis bergegas masuk ke dalam ruangan dan membantuku berdiri. Kemudian mereka menatap tajam mata Colin saat dia mengarahkanku keluar menuju koridor. Ternyata mereka mengikutiku dan mengamati lewat jendela. Betapa memalukan. Berpikir cepat, aku langsung mengatakan, dia itu brengsek. Aku sudah curahkan seluruh diriku untuknya, tapi sekarang dia bosan denganku. Jadi dia campakkan aku, begitu saja. Teman-temanku menenangkan aku dengan memberitahuku dia tak akan bisa lolos begitu saja. Tak mungkin aku bisa menghadapi Colin lagi sekarang. Jadi aku pura-pura sakit dan tinggal di rumah. Hanya saja saat aku kembali ke sekolah, dia tak ada di sana. Kemudian kepala sekolah memanggilku ke kantornya. Aku berjalan masuk melihat kedua orang tuaku duduk di sana dengan raut wajah hancur. Oh tidak, apa yang sedang terjadi? Sayang, kami minta maaf tak melindungimu lebih baik. Ibu memandangku dengan mata berkaca-kaca. Kemudian kepala sekolah berkata, Pak Hilton sudah dipecat dan polisi sedang memeriksanya. Yakinlah hal seperti ini tak akan terjadi lagi. Hah? Colin sudah dipecat? Kenapa? Kemudian realita menamparku. Itu karena mereka mengira dia sudah berhubungan denganku. Aku bergumam, tidak. Kalian salah paham, tak ada yang terjadi. Linda, aku tahu ini berat, tapi dia adalah pria yang jahat. Tak masalah apa yang aku katakan, mereka tetap yakin bahwa aku telah sangat termanipulasi oleh Colin. Aku mengatakan apapun untuk membersihkan namanya. Segera setelah pertemuan itu, aku mencari Patty dan Louis, lalu mereka mengaku kalau mereka benci melihatku sangat kecewa. Jadi mereka memberitahu kepala sekolah tentang aku dan Colin. Aku menghela nafas panjang kemudian berseru. Tapi aku mengarangnya, semuanya. Tentu saja mereka sangat marah denganku karena berbohong. Tetapi setelah menerima kemarahan mereka selama 30 menit, mereka setuju membantuku membersihkan namanya. Jadi mereka pergi ke kantor polisi denganku dan kami memberitahu mereka semuanya. Itu berhasil karena nama Colin sudah dipulihkan. Tapi yang tak mengejutkan, dia tak pernah kembali lagi mengajar di sekolahku. Kami bertiga diskors dari sekolah dan orang tuaku menghukumku sebulan lamanya. Patty dan Louis masih berteman denganku, tapi aku bisa lihat mereka tak lagi mempercayaiku. Setiap kali ku beritahu mereka apapun, mereka memberi pandangan yang benar saja. Aku merasa sangat bersalah atas semua yang kulakukan. Aku tak bermaksud bertindak sejauh itu. Tapi sekarang aku sadar bahwa perilakuku yang kekanak-kanakan hampir saja mengorbankan masa depan seorang pria baik. Kuharap aku bisa minta maaf ke Colin secara langsung, tapi aku paham aku tak akan pernah dapatkan kesempatan itu.
Tolong berhati-hatilah dengan kata-katamu, karena itu bisa merusak karir, kehidupan, dan segalanya. Jika sepertiku, kau memuja gurumu, maka tolong hormati mereka. Bersikap baik dan biarkan saja mereka. Ups, tetap bukan yang ini. Wow, kenapa mereka punya satu ruangan penuh hanya untuk sepatu? Itu tak masuk akal. Aku bergumam sendiri saat menutup pintunya. Aku bersumpah, kurasa itu pintu ke-20 yang kubuka. Tempat ini luar biasa. Aku tak tahu pintu mana yang mengarah ke kamarku. Jujur saja, aku tak pernah ke tempat semewah ini sebelumnya seumur hidupku. Oke, sekarang tinggal pintu ini atau yang satunya lagi di sebelah sana. Doakan aku beruntung. Tapi saat kuraih gagang pintu itu, ku dengar suara. Hei, lelucon apa yang kau coba mainkan padaku lagi? Aku menangkap basah kamu kali ini, Gabby. Tertegun, aku berbalik. Dan, oh wow, sesosok pria yang sangat tampan berdiri di sana. Tampak begitu puas dengan dirinya sendiri. Jadi, ini pasti Jaden, kakak laki-laki menyebalkan yang Gabby sudah ceritakan padaku. Hanya saja, dia tak terlihat menyebalkan bagiku. Tapi, baiklah. Aku harus tetap pada karakter ini, jadi ku jawab, ya, kurasa aku terlalu sibuk memikirkan hal sampai aku tak lihat kemana arahku. Santai saja, bro. Kemudian aku segera kabur ke ruangan satunya, sementara Jaden melihatku kebingungan. Phew, hampir saja. Dan, wah, Gabby ini seorang putri atau apa? Dia tinggal di istana sungguhan. Lihat saja kamarnya. Oh, kalian pasti bertanya-tanya. Ya, aku bukan Gabby. Aku ini Nancy. Jadi, bagaimana bisa Jaden tak sadar kalau aku ini bukan adiknya? Sekarang, biar ku beritahu kalian. Ini cerita yang sungguh seru. Aku adalah remaja normal, menjalani kehidupanku yang damai di pedesaan Missouri. Keluargaku tak punya banyak uang, jadi aku bekerja paruh waktu di restoran terdekat, supaya aku bisa menabung untuk kuliah. Ya, ini tak sempurna. Tapi aku tahu aku beruntung punya keluargaku yang penyayang. Mereka segalanya bagiku. Nah, ngomong-ngomong, tak jarang untuk sekolah-sekolah dari St. Louis mengadakan trip ke sini untuk menunjukkan para murid bagaimana kehidupan di desa. Dan di hari-hari seperti itu, restoran bisa jadi cukup sibuk dan hari ini tak terkecuali. Pada saat shiftku selesai, aku lelah dan berkeringat. Jadi ku ambil rute dengan pemandangan indah untuk bersantai. Itulah saat ku dengar gadis ini teriak minta tolong. Dia pasti terpeleset dan jatuh ke parit ini. Dengan cepat ku cari ranting besar untuk membantu menariknya keluar. Lalu dia bersihkan roknya sambil mengatakan, terima kasih. Tapi saat dia melihat ke arahku, ya Tuhan, kami berdua melompat takut sampai kami hampir jatuh lagi ke parit itu. Dia benar-benar terlihat sepertiku. Ku cubit diriku sendiri untuk pastikan aku tak sedang berhalusinasi atau semacamnya. Maksudku, aku sangat kelelahan karena bekerja. Kami saling menatap tanpa ekspresi selama beberapa saat. Tapi kemudian dia ulurkan tangannya dan menamparku. Aduh, aku mengangkat alisku padanya. Dan dia hanya nyengir balik. Ups, maaf. Hanya memastikan ini bukan mimpi. Itulah saat aku melihatnya, gelang miliknya. Liontinnya berbentuk aneh. Bentuk aneh yang sama seperti milikku. Kuulurkan pergelangan tanganku untuk memasukkan liontin di gelangku ke gelangnya. Dan liontin itu membentuk kupu-kupu. Ada lagi, yang terukir di bagian belakangnya adalah ulang tahun kami, 3 November. Ya Tuhan, pantas saja. Aku selalu bertanya pada orang tuaku kenapa mereka membelikanku gelang yang jelek. Ternyata itu adalah sebagian dari satu kesatuan, jeritnya. Jadi, menurutmu kita adalah kembar? Aku masih syok. Tapi aku bisa bergumam. Pastinya. Dengan gembira dia bertepuk tangan lalu menarikku ke dalam pelukan. Dia bilang namanya Gabby dan karya wisatanya membosankan sekali, jadi dia berkelana. Lalu akhirnya tersesat dan terjebak. Kemudian ku beritahu dia tentang keluargaku tersayang dan dia menceritakan soal kehidupan kotanya. Menurutku kehidupannya terdengar hebat, tapi tidak menurutnya. Tidak, sungguh sangat membosankan di sana. Aku hanya ingin hidup yang bebas drama dan bahagia sepertimu. Itu masuk akal sekarang. Aku paham kenapa orang tuaku lebih sayang pada kakakku dibandingkan aku. Aku ini jelas diadopsi. Tapi, hey, paling tidak kau punya teman-teman dan pergi ke sekolah yang bagus. Sekolah? Itu bagian terburuknya. Aku membencinya.
Kemudian dia terdiam dan menoleh ke arahku. Nancy, aku punya ide yang sangat hebat. Bagaimana kalau kita bertukar tempat? Itu gila. 1 jam yang lalu kukira aku ini anak tunggal. Dan sekarang aku sedang menatap kembaranku. Gabby tampak bersikeras bahwa bertukar tempat adalah ide terbaik yang pernah ada. Karena aku akan rasakan kehidupan kota sekaligus membantunya menghadapi ujian yang akan datang. Ini kedengarannya menggoda. Maksudku, tidak setiap hari saudara kembarmu yang lama hilang muncul dan menawarkan padamu petualangan sekali seumur hidup, ya kan? Kami tak punya banyak waktu untuk membahasnya lagi. Jadi kami cepat-cepat bertukar pakaian, telepon, dan instruksi lebih lanjut tentang hal lainnya akan dibahas nanti lewat telepon. Kemudian, kutunjukkan padanya jalan menuju rumahku. Dan aku menuju ke kerumunan murid yang ramai berbaris naik bus kembali ke kota. Tiba-tiba, seorang gadis menepuk pundakku dan dengan nada kesal berkata, dari mana saja kau? Rambut pirang, bando warna merah jambu, dan memakai kalung berliontin hati di atasnya. Yah, ini pasti Katie, sahabat Gabby. Aku mengikutinya naik ke bus, kemudian menguap dan mengatakan padanya aku kelelahan. Aku pura-pura tidur selama perjalanan pulang, jadi dia tak akan mulai percakapan lebih lanjut denganku. Jadi setelahnya, semuanya berjalan dengan lancar. Hingga aku pulang dan tak tahu di mana aku biasanya tidur. Tapi sekarang sudah tak apa, karena aku aman berada di kamar Gabby. Kepala pelayan mengetuk pintu, memintaku turun untuk makan malam. Aku tahu, fakta bahwa mereka punya kepala pelayan itu sungguh gila. Tapi aku berbohong saja aku sudah makan banyak di perjalanan. Tak ada waktu untuk makanan sekarang. Aku perlu belajar sebanyak yang kubisa tentang orang-orang ini. Kuperiksa kamarnya dan melihat-lihat buku tahunannya, foto-foto keluarga, apapun. Kukira aku siap untuk bersekolah sebagai Gabby besok. Tapi, ya, andai semudah itu. Keesokan paginya, dengan gugup aku turun ke bawah untuk pergi ke sekolah. Dan tentu saja sekarang aku harus menemui semua anggota keluarga. Saat melihatku, semua obrolan ringan mendatangiku. Bagaimana trip kemarin, sayang? Aku berhasil bergumam. Itu baik-baik saja. Kemudian tiba-tiba ada tangan yang mengusap rambutku. Hei, ku ambil roti lapis selai kacang dan jelimu ya? Toh tak kau makan? Aku menoleh untuk memeriksa dan melihatnya nyengir padaku sebelum dia keluar. Ya ampun, kukira aku akan meleleh dalam genangan air. Dia sangat tampan. Aku hanya ingin mengikutinya. Tapi kemudian ayah berdehem. Gabriela? Bisakah kita buat hari ini bebas dari keluhan gurumu? Ya Tuhan, Gabby, apa yang kira-kira kau sudah perbuat? Aku menelan ludah, mengangguk sebagai jawaban, lalu bergegas keluar dari sana. Dengan canggung aku berlama-lama di depan kediaman megah itu. Ini adalah tempat di mana bus menurunkanku kemarin. Jadi, semoga saja memang begini biasanya. Kemudian tiba-tiba, seorang pemuda berwajah seram parkir di seberang jalan dan berteriak padaku. Sayang, kau sedang apa? Ayo masuk. Aku ini kekasihnya? Oh, jadi dia adalah Dylan, pacar saudara kembarku. Aku berjalan mendekat dan dengan enggan naik ke kursi belakang. Hei, ada apa? Apa kau masih marah padaku karena membiarkanmu pergi karya wisata sendirian? Ayolah, katamu itu tak masalah. Aku tak tahu harus berkata apa padanya, jadi aku terus diam dan menatap keluar jendela. Ayolah sayang, maksudku ini konyol. Kita berdua tahu duduk di belakang selalu membuatmu mabuk perjalanan. Ya ampun, aku harus mengatakan sesuatu untuk membuat cowok ini tutup mulut ya? Tidak, semuanya baik di antara kita. Hanya saja aku agak tak enak badan. Aku perlu istirahat, itu saja. Dan lebih longgar di sini. Nah, sepertinya itu membuatnya lebih tenang. Tapi aku terus memergokinya menatap aneh padaku lewat kaca spion. Lihatlah dia. Gabby dan aku mungkin kembar, tapi selera cowok kita benar-benar berbeda. Dylan terlihat seperti tipe cowok nakal. Rambut hijau, hidung bertindik, dan mengendarai mobil sport yang mentereng. Sementara aku memilih cowok manis dan lucu, seperti Jaden. Tapi aku tak mau dengan tak sengaja mengacaukan hubungan adikku juga. Jadi saat kami sampai di sekolah, aku harus memberinya kecupan di pipi, memastikan kami baik-baik saja. Bau parfumnya tak enak. Untungnya aku bertemu Katie di parkiran, jadi aku mengikutinya ke kelas. Semuanya berjalan dengan baik, paling tidak sampai kami tiba di kelas bahasa Spanyol. Gurunya, Bu Harrison, memberiku tatapan penuh curiga sejak aku masuk. Ternyata, Gabby tak serahkan tugas rumahnya, dan dia menghabiskan sepanjang waktu di pelajaran sebelumnya dengan mengecat kukunya. Bu Harrison menuntut untuk memeriksa PR-ku hari ini.
Nah, tentu saja aku tak tahu aku punya PR. Jadi, dengan suara kecewa, dia berkata, Gabby, sudah 2 tahun dan kamu masih belum tahu cara menggabungkan satu kata kerja pun. Apa kau bangga dengan itu? Tiba-tiba, ku dengar Katie berbisik. Tapi paling tidak dia tahu cara berpakaian, Bu Harrison. Sweaternya kelihatan seolah itu seharusnya dibuang 2 tahun lalu. Kemudian beberapa anak di kelas terkekeh. Ya Tuhan, Katie, itu kasar sekali. Tapi untungnya guru itu tak mendengarnya. Aku langsung minta maaf ke Bu Harrison dan mengatakan padanya berikan saja padaku kuis dadakan untuk PR-ku yang terlewat. Beliau melakukannya. Dan kemudian yang mengejutkan beliau dan juga seisi kelas, aku berhasil menjawab semua pertanyaan. Setelah kelas, ku katakan pada Katie kalau komentarnya tentang Bu Harrison itu tak baik. Tertawa dia menjawab, Astaga, kenapa kau begitu tegang hari ini? Tapi setelah melihat ekspresiku, dia segera mengubah topik pembicaraan. Kau masih harus membantuku dengan rencana itu, oke? Kau sudah janji. Dia mengedip padaku. Apa? Rencana apa? Dengan kebingungan, aku pura-pura tersenyum pada Katie. Oh, kau tak usah khawatir, sis. Sudah kusiapkan. Malam itu Gabby menelponku dan kami saling memberi kabar di hari pertama kami. Semuanya berjalan lebih baik dari yang diperkirakan. Rupanya dia senang berada di sana. Dan dia merasakan kehangatan dan ikatan dengan ibu dan ayahnya. Dan dia yakin kalau merekalah orang tua kami yang asli. Dia juga menikmati memberi makan ayam dan memetik apel di halaman belakang. Tetapi dia hampir membuatku dipecat dari pekerjaanku karena dia tak tahu bagaimana caranya menggunakan oven. Tapi dia berhasil memecahkan masalahnya. Kukatakan padanya kalau aku sudah mengatasi masalah dengan Dylan dan berbaikan dengan Bu Harrison. Tapi oh ya, Gabby, Katie menyebutkan padaku soal suatu rencana. Apa itu? Oh ya, aku janji untuk mencomblangkannya dengan Jaden. Kurasa kau harus melakukannya untukku sekarang. Hatiku serasa tenggelam saat mengatakannya. Jaden? Maksudmu kakakmu Jaden? Ya, sekarang bukan kakak biologis. Pantas saja aku tak bisa akur dengannya. Tak seperti kita, ya kan? Aku memaksakan tertawa dan mengubah topik. Tapi, oh tidak. Jaden jauh lebih cocok denganku daripada dengan Katie yang pemberontak. Tapi, oke. Ini adalah kehidupan Gabby, jadi aku harus pastikan aku tak mengacaukannya. Dan mungkin saja saat kebenaran soal kembaran ini terkuak, aku akan punya kesempatan dengan Jaden. Untuk saat ini, kami setuju untuk melanjutkan menjalani kehidupan satu sama lain. Kurasa ini cukup mudah, karena yang Gabby lakukan hanyalah bergaul dengan teman-temannya dan menghindari mengerjakan PR-nya. Satu-satunya bagian yang tak kusukai adalah mencomblangkan Katie dengan Jaden. Dan itulah saat semuanya menjadi rumit. Akankah kami beritahu semua orang kebenarannya? Ataukah bertukar kehidupan ini terlalu menyenangkan untuk dihentikan? Nantikan bagian kedua untuk mengetahuinya. Pemandangan pegunungan Alpen ini luar biasa. Wow, aku belum pernah merasa sebebas ini sebelumnya. Hah? Tunggu sebentar. Apa itu? Suara mengeong yang aku dengar? Aku mengikuti suara itu ke sungai yang deras di dekatnya. Dan di sana, terperangkap di batu di tengah-tengahnya, ada seekor kucing yang ketakutan. Oh tidak, kasihan sekali. Aku harus membantunya. Aku segera meraih pohon terdekat, lalu mencondongkan tubuh ke arah batu dengan payung terbuka di sisi lain agar si kucing bisa melompat. Kucing itu ragu-ragu sejenak sebelum melakukan lompatan. Tapi ternyata lebih berat dari yang kuperkirakan. Aku kehilangan keseimbangan dan jatuh ke sungai. Aku menangkap kucing itu tepat pada waktunya. Tetapi arus yang kuat membuat kucing itu tidak bisa terapung. Dalam keadaan panik, aku berteriak minta tolong. Namun ombak menerjangku dan seteguk air memenuhi mulutku. Dan dalam sekejap, aku merasakan sekelilingku menjadi gelap. Benda apa yang basah dan gatal ini yang menggosok wajahku? Aku membuka mataku dan melihat kucing itu duduk di atasku. Syukurlah dia tidak apa-apa. Tapi, aku di mana? Ini kelihatan seperti rumah pondok pedesaan. Tiba-tiba, seorang pria masuk ke kamar dengan membawa nampan. Siapa kamu? Tenang, akulah yang melompat ke sungai untuk menyelamatkan kalian berdua. Ternyata, dia kebetulan lewat di tepi sungai sementara kami ditelan arus. Dan dia tidak ragu-ragu langsung terjun untuk menyelamatkan kami, lalu membawa kami kembali ke rumahnya. Terima kasih untuk semuanya. Tentu saja. Ini, makanlah. Jadi, kenapa kamu dan Topaz jatuh ke saluran air? Siapa? Oh, maksudmu kucing itu? Kenapa kamu tahu namanya? Di sini tertulis. Lihat, kalau begitu, kurasa ini bukan kucingmu? Ku beritahu dia bagaimana aku tidak sengaja menemukan Topaz. Jadi, keluarganya pasti tinggal di sekitar sini.
Mendengar itu, dia setuju untuk membantuku menemukan pemilik topas keesokan harinya. Dia bahkan memberiku tempat tidur untuk malam itu, lalu keluar dan berkata dia akan tidur di sofa. Tapi sebagai tamu aku tidak bisa membiarkan dia melakukan itu. Jadi aku mengambil selimut dan duduk di sebelahnya. Kamu punya tato keren ya? Terlihat seperti planet Mars kecil kan? Oh, itu tanda lahirku, satu-satunya peninggalan orang tuaku untukku. Hans kemudian bercerita kepadaku bahwa dia tumbuh tanpa mengetahui siapa orang tuanya atau kenapa mereka meninggalkannya. Pada usia 18 tahun, dia pindah dari panti asuhan dan datang ke sini untuk menjadi seorang herbalis. Aku merasa kasihan padanya, dan bisa dibilang aku bisa memahaminya. Sendirian itu sulit, tapi memiliki ibu dan ayah tidak akan menjamin kamu bahagia. Aku dilahirkan di keluarga berkecukupan dengan kedua orang tuaku. Tapi masalahnya mereka hanya bersatu karena sebuah perjodohan. Dan mereka saling membenci sejak saat itu. Rumahku selalu terasa dingin dan kosong, dan aku benci tinggal di sana. Jadi, begitu aku lulus SMA, aku mengambil 1 tahun untuk berkeliling dunia. Sebenarnya, Swiss adalah perhentian pertamaku. Harus kuakui, menyenangkan memiliki seseorang untuk diajak bicara seperti ini. Kurasa Hans merasakan hal yang sama dengan tatapan yang dia berikan padaku. Dia terlihat sangat tersentuh. Keesokan paginya, kami membawa Topaz ke kota untuk bertanya-tanya. Ternyata hari ini adalah festival tahunan mereka. Jadi, banyak orang berdesakan di sepanjang jalan untuk merayakan dan menonton parade tersebut. Hans memegang tanganku agar aku tidak tersesat. Namun entah kenapa kerumunan itu tetap menarikku menjauh. Hingga aku terjebak di antara orang-orang yang berkeringat ini. Tiba-tiba, sebuah tangan meraih tanganku dan membawaku keluar dari sana. Phew, syukurlah aku tidak bisa bernapas di sana. Dan apa kalian tahu? Seorang cowok super tampan dan penuh gaya berdiri di depanku. Apa kamu baik-baik saja? Saat itulah aku menyadari bagian ekor gaunku robek. Karena ketakutan, aku mencoba menutupinya. Jadi dia mengeluarkan syal sutra dan mengikatkannya di pinggangku. Untuk sesaat, aku terdiam di tempat, begitu kagum dengan perhatiannya. Tepat pada saat itu, ponselku berbunyi. Ada panggilan dari Hans. Dia menyuruhku untuk menemuinya di air mancur. Sedikit masalah, aku tidak tahu di mana tempat itu. Ya, beruntungnya aku, pria gagah ini menawarkan untuk mengantarku ke sana. Kami mengobrol sepanjang jalan dan aku mengetahui namanya Willard. Dia tinggal di kota terdekat dan ada di sini untuk festival. Aku mengatakan aku datang untuk mencari pemilik kucing hilang yang aku temukan. Lalu, ketika aku tunjukkan padanya gambar Topaz, dia tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Apa kamu yakin ini kucing yang kamu temukan? Aku mengangguk. Dia terdiam beberapa saat lalu berkata, Aku mungkin tahu pemiliknya, tapi aku harus pergi sekarang. Bawalah kucing itu dan temui di sana. Faye, senang bertemu denganmu. Lalu dia membungkuk untuk mencium punggung tanganku sebelum dia pergi. Manis sekali. Aku menyaksikan dia menghilang ke tengah kerumunan. Berkat Topaz, aku mendapat kesempatan untuk bertemu dengannya lagi. Kenapa kamu memasang wajah lucu itu? Aku menceritakannya tentang Willard dan meyakinkan untuk ikut bersamaku ke alamat yang tertera di sapu tangan. Dia tampak skeptis pada awalnya, tapi kemudian menyerah. Maksudku, selain ini kita tidak tahu, itu layak dicoba, bukan? Keesokan harinya kami pergi ke tempat yang diberitahukan Willard kepada kami. Tapi, serius, benarkah ini tempatnya? Kenapa ada barisan orang yang memegang kucing yang hampir mirip dengan Topaz? Mereka bahkan memiliki kerah yang sama. Apa yang sedang terjadi? Aku bertanya ke seorang lelaki tua yang duduk di bangku. Dia bilang wanita jutawan yang tinggal di sini telah kehilangan kucing kesayangannya, Topaz. Orang-orang bilang namanya ada di urutan teratas daftar warisannya. Dan dia berjanji akan memberikan hadiah besar kepada siapapun yang mengembalikannya dengan selamat. Jadi para penipu ini mencoba menipu pemiliknya dengan membawa beberapa yang mirip Topaz ke sini. Tetapi Madame Primrose bukanlah bodoh. Hah? Madame Primrose? Desainer ikonik dan presiden Wisteria Fashion Corp? Benar. Ya Tuhan! Aku segera menyeret Hans untuk berdiri di barisan. Soalnya impian masa kecilku menjadi seorang perancang busana. Dan tentu saja yang paling aku kagumi tak lain adalah Madame Primrose. Salah satu alasan aku datang ke Swiss adalah untuk mencarinya dan berharap menjadi muridnya. Dan sekarang lihat, apa yang mungkin terjadi? Akhirnya, giliran kami. Tapi, aku harus menghentikan kalian sekarang juga. Baiklah, semuanya dengarkan. Madame Primrose tidak akan menerima Topaz apapun mulai sekarang karena dia bosan dengan tipu daya kalian. Jadi, bubarlah. Apa? Kami tidak menunggu setengah hari di sini tanpa hasil. Baiklah, aku akan mencari cara lain untuk masuk. Kami kemudian berjalan mengitari mansion dan menemukan gerbang sampingnya. Lalu saat kami sedang memanjatnya, seorang pelayan menangkap kami. Tapi dia tidak mempermasalahkannya. Sebaliknya, dia tampak sedikit genit terhadap Hans. Oh, aku punya ide. Ini kesempatan kita. Ayo sana buat dia menyukaimu. Dia kelihatan bingung pada awalnya, tapi kemudian mengerti maksudnya. Hei, menurutku kamu sangat manis.
Hans kemudian mencoba yang terbaik dalam menggoda. Dan begitu dia kelepek-kelepek, aku memintanya untuk membantu kami mengembalikan topas ke pemiliknya. Awalnya pelayan itu ragu-ragu, tapi ketika kami bilang kami tidak perlu dibayar atau apapun, dia setuju mengizinkan kami masuk. Kami segera berpencar untuk mencari Madame Primrose. Aku berjalan di lorong yang seperti labirin, lalu tiba-tiba aku bertemu seseorang. Hati-hati! Tunggu, aku tidak kenal kamu. Apa yang kamu lakukan di sini? Aku, Dia teman baruku. Apakah ada masalah? Maaf, Tuan Muda. Itu Willard. Dia datang untuk menyelamatkanku lagi. Senang bertemu denganmu lagi, Tuan Muda Willard. Kamu tinggal di sini? Kenapa tidak menelpon ketika kamu tiba? Kamu bawa kucingnya? Di mana itu? Berikan padaku sekarang juga. Willard, tenang. Topas aman. Aku baru tahu pemiliknya adalah Madame Primrose dan... Aku cucunya. Berikan saja kucing itu kepadaku sekarang. Perilaku gelisahnya sepertinya mencurigakan. Aku mundur beberapa langkah darinya, menolak melakukan apa yang dia katakan, lalu berlari. Kamu tidak mengerti. Tepat pada saat itu, Hans dan Madame Primrose muncul. Itu dia. Kamu baik-baik saja? Dia bertanya dengan cemas. Tapi yang bisa kulihat saat ini hanyalah Madame Primrose. Dia mendekatiku, memegang tanganku dan berulang kali mengucapkan terima kasih karena telah mempertaruhkan nyawaku untuk menyelamatkan Topas. Ini luar biasa. Tapi kenapa Willard pergi begitu saja tanpa berkata apa-apa? Madame Primrose mengundang kami menginap untuk makan malam malam itu. Willard dan ibunya Agneta juga bergabung dengan kami. Madame kemudian memberitahuku betapa berartinya Topas baginya. 20 tahun lalu, dia kehilangan putranya, Tuan Alvarez, karena kecelakaan mobil. Lalu setahun kemudian cucunya Leroy menghilang. Kesedihannya hampir tak tertahankan, tapi kemudian dia dikaruniai seekor kucing, Topas. Dan berkat dia mulai sembuh. Ku coba menghiburnya dengan mengatakan bahwa dia masih memiliki Willard, cucunya yang luar biasa dengan selera fashion luar biasa yang diwarisi dari neneknya. Namun, yang mengejutkanku, Madame Primrose mengatakan Willard bukanlah cucu kandungnya. Karena Agneta sebenarnya adalah istri kedua Tuan Alvarez dan merupakan ibu tiri dari cucu Leroy yang hilang. Dan Willard adalah putranya dari mantan suaminya. Aku dapat melihat Willard dan ibunya merasa sangat tidak nyaman. Willard pasti merasa sangat terluka karena Madame Primrose tidak pernah menganggapnya sebagai anggota keluarga. Lalu alur pemikiranku disela oleh Hans. Kenapa dia tidak menyuruhku untuk memberinya garam saja daripada menempelkan tangan kanannya ke wajahku seperti ini? Tiba-tiba, Agneta menatapnya malu dan menumpahkan anggur ke seluruh meja. Bu, ibu baik-baik saja? Dia tidak menjawab, tapi pergi begitu saja. Aku tahu itu karena dia melihat tanda lahir Hans. Apa ini? Dia tidak sopan sekali. Dia pasti sedang tidak sehat. Aku akan memeriksanya. Jadi aku mengikutinya ke gazebo taman. Disitulah aku mendengar dia berbicara dengan seseorang di telepon. Kamu punya satu pekerjaan sederhana. Membawa anak itu pergi sejauh mungkin. Tunggu, coba tebak. Dia muncul kembali. Aku tersentak kaget dan saat itu sebuah tangan menutup mulutku. Shh, diam. Oh, tapi yang lebih parah lagi, kucing bodoh itu membawa pulang cucu Leroy yang hilang. Benar sekali, aku melihat tanda lahir Mars itu dengan mataku sendiri. Jika Primrose mengetahui hal ini, tamatlah kita, kamu dengar? Tunggu, jadi Leroy satu-satunya cucu Madame Primrose yang sebenarnya adalah Hans. Dan ibu tirinya adalah orang yang diam-diam mengusirnya. Lebih parah lagi, aku mendengar berita mengejutkan ini bersama putranya. Willard, tenanglah. Apa kamu tahu sesuatu tentang rencananya? Aku tahu ibu berada di belakang hilangnya Topas. Itu sebabnya aku mencoba membawa kucing itu pergi lebih awal, agar aman darinya. Tapi Leroy juga? Itu sungguh tidak berperasaan. Apa yang harus kulakukan? Dia adalah ibuku. Aku bisa melihat jiwanya yang tulus dan baik hati tersiksa. Dan hatiku sakit karenanya. Aku tahu ini pasti sulit, tapi kamu harus mengatakan yang sebenarnya pada Madame Primrose dan memperbaikinya. Itu cara untuk menebus kesalahan ibumu, oke? Dia menatapku dengan matanya yang penuh emosi, dan aku merasakan hatiku berubah menjadi bubur. Namun panggilan telepon dari Hans mengganggu kami. Dia mencariku dan berkata kita harus pergi. Benar, aku harus mengatakan yang sebenarnya padanya. Di dalam taksi kembali ke pondok Hans, aku menceritakan semuanya, dan dia tertawa terbahak-bahak sambil berkata, Aku Leroy, pewaris seorang jutawan? Oh, ayolah. Aku serius, kamu dibawa ke panti asuhan tepat 19 tahun yang lalu. Dan kalian berdua memiliki tanda lahir yang unik ini. Baiklah, jadi bagaimana jika aku benar-benar cucunya? Aku bahkan tidak mengenalnya dan aku jelas bukan anak orang kaya. Sepanjang hidupmu kamu kesepian. Inilah kesempatanmu untuk menemukan keluarga yang selalu kamu inginkan. Hans terdiam. Sepertinya aku telah mencapai titik lemahnya. Dan dia akhirnya setuju. Kami meminta supir untuk membawa kami kembali ke mansion.
Namun tidak ada seorang pun yang bangun pada jam itu kecuali seorang tukang kebun. Dia membawa kami ke perpustakaan jauh di dalam mansion, membawakan teh dan menyuruh kami menunggu. Beberapa saat kemudian, Hans mulai batuk. Dan wajahnya membengkak. Oh tidak, dia pasti alergi terhadap sesuatu di dalam teh. Karena panik, aku berteriak minta tolong. Dan tukang kebun kembali dan membawa Hans ke mobil. Tapi kemudian sebuah tangan menyekapku dari belakang. Dan semuanya menjadi gelap. Aku terbangun dengan kepala berdebar-debar dan tidak bisa bergerak. Ketika aku mencoba memahami situasinya, aku menyadari bahwa aku diikat ke kursi, mulut dilakban, dikelilingi oleh peralatan medis yang berkarat dan tidak sehat. Dan di sisi lain ruangan, Hans tidak sadarkan diri dan diikat di tempat tidur pasien. Berdiri di sampingnya adalah Agneta dan tukang kebun. Dan seorang pria berblus dengan semacam perkakas di tangannya, hendak melakukan sesuatu pada tanda lahir Hans. Aku mencoba berteriak dan berjuang untuk melepaskan diri, tetapi aku tidak bisa bergerak sedikit pun. Tepat pada saat itu, Willard menerobos masuk. Hentikan ini. Pergi sekarang juga atau aku akan memanggil polisi untuk bisnismu yang tidak memiliki izin. Dan ibu, aku sudah tahu semuanya. Jadi tolong sesali apa yang kamu perbuat. Agneta tampak sangat malu pada dirinya sendiri. Willard, semua yang aku lakukan untukmu. Kamu harus bisa memahaminya. Kau lihat bagaimana si wanita tua Primrose itu memperlakukanku. Aku sangat sedih, lalu ayahmu menawarkan bantuan kepadaku. Ayah? Maksudmu Tim? Bagaimana dia bisa menjadi ayahku? Jangan jadi munafik, nak. Aku tinggal dan bekerja di sini seperti seorang pelayan agar aku bisa dekat denganmu. Kami lakukan semua ini agar kamu jadi satu-satunya pewaris. Kamu pantas mendapatkannya. Sekarang selesaikan semuanya. Aku tidak bisa, Tim. Menjauhlah dari ibuku. Dasar brengsek, kamu tidak pernah peduli padaku. Kamu hanya pindah ke sini untuk memanipulasi dia melakukan pekerjaan kotormu. Orang jahat sepertimu tidak akan pernah menjadi ayahku. Kalau begitu aku saja. Saat dia hendak menghapus tanda lahir Hans, tiba-tiba terdengar suara mengeong dan Topaz muncul, disusul Madame Primrose. Menjauhlah dari cucuku. Kamu berani tinggal di bawah atapku selama ini dan mempermainkan keluargaku? Bawa dia pergi. Untungnya, Hans sadar dan dia bertemu kembali dengan neneknya sambil menangis. Mereka mendapatkan akhir yang pantas mereka dapatkan. Hans memutuskan untuk tinggal di mansion bersama keluarganya yang lama hilang. Dia bahkan menanam kebun herbal di sana untuk mengobati dan menyembuhkan orang, seperti yang selalu dia harapkan. Madame Primrose akhirnya menemukan kedamaian karena sekarang dia telah mendapatkan kembali cucu kesayangannya dan kucing kesayangannya. Dia juga berpikir mungkin dia terlalu keras terhadap Agneta, jadi dia memutuskan untuk tidak mengajukan tuntutan apapun terhadapnya. Agneta juga telah meminta maaf, namun ia merasa terlalu malu untuk tetap tinggal dan memutuskan untuk pindah dari mansion. Willard mengikuti ibunya dan membantunya memulai hidup baru. Bagaimana denganku? Ya, aku mendapatkan hal yang selalu aku impikan, menjadi murid Madame Primrose. Itu adalah hadiahnya kepadaku karena telah membawa kembali kucing dan cucunya. Dan saat ini, aku terlambat berkencan dengan pria yang sangat spesial. Bisa kamu tebak siapa dia? Oh ya Tuhan, Rogerku, lihat dia, paras tampan dan mata menerawang itu. Tak heran setiap cewek terpesona saat melihatnya, dan tentu saja aku sebagai penggemar beratnya. Kalian mungkin penasaran bagaimana aku bisa masuk area belakang panggung bintang film seperti Roger, ya kan? Itu mudah, makeup artisnya adalah Hannah, dan kebetulan dia adalah kakakku. Tentu aku harus memohon padanya berhari-hari untuk mengizinkanku ikut. Itulah kenapa aku harus menikmati tiap detik berada sedekat ini dengan selebriti yang kusukai. Hei, apa kau memotretku? Oh tidak, ketahuan. Aku gemeteran, berusaha cari alasan saat dengan mengejutkan, Roger mengangkat ponselku dan mengambil selfie. Ini cantik, lain kali bilang saja. Oh astaga, tak bisa disangkal kalau Roger ini sosok untuk dijadikan pacar. Cewek-cewek di kelas pasti akan iri begitu mereka tahu hal ini. Oh, dia ingin jus jeruk? Tak masalah Roger, sebut saja aku ini jin pribadimu. Kemudian aku bergegas berkeliling cari jus jeruk dan bergegas ke belakang panggung untuk memberikannya. Tapi terlambat, fans cewek lain sudah mendahuluiku. Sekarang ada cukup jus untuk diminumnya sepanjang tahun. Dengan sedih, aku berbalik untuk pergi, tapi tak sengaja menabrak seseorang. Ya ampun, itu Roger. Dia senyum padaku dan menatap ke gelas jus jeruk segar di tanganku. Boleh ku pinjam jus jerukmu? Ini nomorku jika kau membutuhkannya. Apa artinya ini? Apa aku, cewek biasa ini, menarik perhatian cowok terseksi di planet ini? Aduh, ini jelas bukan mimpi. Di sisa malam itu, ku coba mengarang pesan sempurna untuknya.
Kenapa ini susah sekali? Paling tidak, kurasa aku sudah mengetik dan menghapusnya paling tidak 100 kali. Oh, tidak. Barusan ku tekan tombol kirim secara tak sengaja. Sebelum bisa kuhapus pesan itu, dia sudah membalas. Itu dia, tak ada jalan mundur sekarang. Ku coba tenangkan diriku dan mengikuti arus, yang lalu membawa kami pada obrolan berjam-jam. Dan tak lama kami bicara setiap hari. Suatu hari, secara tiba-tiba, dia bilang dia ingin kami kencan berdua. Apa itu artinya? Hubungan kami telah meningkat ke jenjang berikutnya? Wah, kencan pertama kami adalah di restoran sederhana dengan sedikit pelanggan. Aku sendiri menyamar sesuai yang diminta Roger, lalu menunggunya. Tapi sudah 1 jam berlalu sia-sia. Apa dia batal menemuiku? Dengan murung aku bangkit pergi saat Roger yang berkeringat dan kehabisan napas muncul. Ternyata dia susah payah lolos dari penjaga keamanannya hanya untuk datang menemuiku. Manisnya, dia lakukan upaya ini untuk cewek biasa sepertiku. Tak perlu resto mewah atau hadiah mahal. Makan malam ini saja sudah yang paling romantis, karena aku dapat sosok pria sejati di sini. Jangan bangunkan aku dari mimpi ini. Lalu sebelum kami berpisah, dengan lembut dia sematkan gelang bunga daisy di pergelanganku. Kencan diam-diam itu cukup mengasyikkan, ya kan sayang? Oh astaga, ini membuktikan kalau aku bukan lagi hanya penggemar yang naksir idolanya. Ya, kami resmi berpacaran. Secara rahasia. Hari berikutnya aku tiba di sekolah dengan mood terbaik. Aku bernyanyi di sepanjang jalan menuju kelas saat temanku Alba mengagetkanku. Hei, kau sudah lihat trailer film terbaru Roger? Itu keren. Aku sudah pesan tiket sneak show-nya. Itu bukan apa-apa. Aku sudah dapat tempat saat penayangan perdana film itu. Iri kan? Itulah pengaruh wakil ketua klub penggemar. Dan aku baru kencan makan malam terromantis dengan Roger. Oh, tentu saja itu sebatas yang ingin kukatakan. Nyatanya, yang bisa kulakukan hanya tersenyum lalu kembali ke tempat dudukku. Menjaga rahasia ini sungguh membuatku gila. Tapi kurasa pacaran dengan idola ada harganya. Dan aku tak keberatan membayar seumur hidupku. Tapi oke, di atas semua rahasia itu, seperti yang kalian tahu, selebriti selalu sibuk. Tak ada waktu pribadi yang tersisa. Jadi kami harus temukan cara-cara kreatif untuk nikmati waktu sendiri. Akhirnya, Hana pergi. Coba lihat, rambut, make up, baju, semua sempurna. Sepertinya tak ada orang di sekitar. Sekarang aku harus segera ke Van Roger. Hei Hana, kenapa kau masih di sini? Wah, lihat dirimu, dandan rapi ya. Ada acara apa? Aku cuma lupa barang-barangku. Sampai nanti. Lalu kemudian aku segera ke belakang Van Rias. Hampir saja. Untungnya aku sangat mirip kakakku dan sudah belajar beberapa kiat make up darinya. Jadi mudah saja untuk pura-pura jadi Hana dan menyelinap ke lokasi syuting. Biar ku lihat apa kau ini Harperku pujaanku. Sementara memuji samaranku yang luar biasa, Roger tiba-tiba bungkam lalu berubah menjadi sosok yang benar-benar berbeda. Perilakunya berubah. Dia mendorongku menjauh, menuang kopi ke sepatunya dan mulai memakiku. Apa yang kau lakukan? Kau tahu ini berapa harganya? Bersihkan. Apa yang baru terjadi? Kuulurkan tanganku dan bertanya apa aku membuatnya kesal, tapi ada wanita yang menepis tanganku. Jauhkan tangan kotormu itu dari putraku. Oh, itu adalah Ibu Roger, Bu Walker, pimpinan perusahaan perfilman yang dikenal di kalangan industri sebagai wanita bosi dan selalu menyulitkan orang lain. Parahnya, suara kerumunan di luar juga makin keras. Oh tidak, lebih baik tak timbulkan masalah di sini. Jadi aku terus menatap ke bawah dan dengan panik meminta maaf. Tiba-tiba ada tangan yang mencengkram lenganku dan menarikku. Itu adalah Daniel, manajer Roger. Jangan terlalu diambil hati kalau dia bersikap sedikit aneh. Dia hanya terlalu stres karena pekerjaannya. Oh ya, aku kakak Roger. Kami sangat dekat, jadi aku lebih memahaminya dibanding siapapun. Ya Tuhan, aku tak tahu dia punya kakak perempuan. Tapi aku tahu tentangmu. Setiap kali menemuimu, matanya dipenuhi kebahagiaan. Itu cukup jelas. Kau tak perlu berkata apapun. Aku akan jaga kisah cintamu tetap rahasia. Ternyata Daniel tahu semuanya dan tak berkata apapun karena dia tahu itu akan membuat kami malu. Setelahnya, dia mengantarku pulang dan kami bertukar nomor. Roger tak begitu responsif. Jadi menyenangkan ada Daniel untuk diajak bicara karena dia sangat mendukung hubungan kami dan terus memberiku kabar dengan jadwalnya. Seminggu penuh telah berlalu sejak hari itu tanpa adanya balasan dari Roger. Tak
tak satu pun panggilan telepon. Aku juga menghubungi nomor ponselnya yang baru yang diberi Daniel, tapi nihil. Kadang aku juga tak tahu apakah aku ini sungguhan punya pacar atau tidak. Aku hanya ingin rasakan apa yang dimiliki pasangan lainnya. Stop buang-buang waktu memimpikan cowok yang jauh di luar kelasmu. Sangat tragis, terutama sekarang dia punya pacar. Dia sungguh hianati kita. Apa yang baru saja dia katakan? Pacar? Dengan segera aku online dan melihat sebuah foto Roger dan Jessica, si penyanyi seksi yang terlihat nyaman berada di belakang panggung. Jadi dia mengghostingku dengannya? Hatiku seolah akan meledak terbakar api. Segera ku kirim pesan ke Daniel dan dia langsung membalasnya, mengeluhkan kalau dia juga pusing dengan trikotor humas jazz dalam mempromosikan album barunya. Phew. Jadi itu hanya rumor tak jelas. Sungguh lega. Lagi pula, selama beberapa hari, Roger belum hubungi aku sama sekali karena sibuk syuting film terbarunya di Paris. Dia akan segera kembali dan akan mengadakan meet and greet di pusat kota. Daniel menyarankan aku baiknya datang dan memberinya kejutan. Dan dia bahkan kosongkan jadwal Roger hari itu supaya kami bisa kencan setelah acara. Wah, Daniel yang luar biasa. Hari itu, aku pergi ke meet and greet dan menyamar sempurna supaya Roger tak mengenaliku. Dia akan sangat terkejut melihatku di sini. Jujur, aku tak suka lelakiku ini lakukan cium jauh atau pelukan dengan para penggemar. Tapi ya, itu pekerjaannya dan aku seharusnya pengertian. Lagi pula aku dulu jatuh hati karena semua perilaku manis ini sebagai penggemar. Roger, apa rumor kencan ini benar? Nah, yang kupikirkan hanya, kalian tahu kan, sebaiknya aku fokus dengan pekerjaanku dan kalian. Kalian supporter sejatiku, tak seperti semua gadis di luar sana yang mendekatiku hanya untuk ketenaran dan uang. Apa maksudnya? Jadi dia cuma melihatku sebagai salah satu cewek pengejar pamor di luar sana? Sepertinya aku kehabisan napas di tengah teriakan para penggemarnya dan aku tak bisa di sini lebih lama lagi. Aku terisak saat berlari keluar, memikirkan bagaimana Roger sebenarnya menganggap kami selama ini. Tiba-tiba ada mobil berhenti di depanku. Itu Daniel. Aku tahu sangat berat jatuh cinta dengan seorang selebriti. Tapi dari sudut pandang penggemar, itu sesuatu yang mereka ingin dengar darinya. Tentu saja dia tak bisa angkat bicara perihal hubungannya yang sesungguhnya. Tapi kamu bisa. Maksudmu, tak ada yang salah dengan cintamu, dan kita punya banyak cara lain untuk mengekspresikannya diam-diam, ya kan? Apa yang dikatakan Daniel membuatku berpikir, Sophie mengejekku setiap hari karena bermimpi pacaran dengan idolaku. Tapi hubungan ini nyata, dan aku punya hak untuk menunjukkan cintaku, ya kan? Jadi, ku posting foto favoritku dari salah satu kencan kami ke Instagram sebagai cara untuk mencurahkan hatiku. Keesokan paginya, aku terbangun melihat pesan marah dari Roger. Harper, apa kau baru saja melanggar janji kita? Kenapa kau ungkap hubungan kita? Semua jadi berantakan sekarang. Di bawahnya ada tautan tweet dengan judul, aktor muda Roger diduga kencan dengan seseorang yang lebih tua darinya. Oh, tidak. Bagaimana bisa mereka temukan fotoku secepat itu? Dan parahnya, mereka pasti salah mengira orang di foto itu adalah kakakku, Hannah. Ya, paling tidak kakakku sekarang sedang liburan, jadi dia masih belum tahu soal ini. Aku harus perbaiki ini sebelum dia kembali. Kalau tidak, dia akan membunuhku. Ku coba hubungi Roger dan Daniel, tapi tak ada respon. Apa yang harus dilakukan? Roger ada konferensi pers film terbarunya. Aku akan ke sana dan langsung bicara dengannya. Kugunakan kartu pes Hannah untuk segera ke belakang panggung dengan harapan Roger ada di sana. Tapi, tunggu. Hanya ada Bu Walker dan stafnya. Kalian sebaiknya bersihkan skandal ini segera. Jangan biarkan itu pengaruhi konferensi. Sungguh menyebalkan. Makeup artis itu pasti bersiasat untuk mengambil untung dari Roger. Sekarang dia akan tahu rasanya jika karirnya hancur. Oh tidak, aku tak bisa biarkan itu terjadi. Tolong jangan lakukan ini. Bukan Hannah yang ada di foto, itu aku, adiknya. Roger dan aku saling cinta. Aku tak pernah bilang aku mencintaimu, jadi berhenti membodohi dirimu sendiri. Maaf Bu, aku cuma main-main dengannya karena aku bosan. Biar ku urus ini. Apa? Kukira dia berbeda. Ternyata dia hanyalah bajingan yang menggunakan ketenarannya untuk menggoda perempuan. Kita putus. Aku berteriak lalu lari keluar dari sana. Selama berhari-hari setelahnya, lebih banyak video Twitter diposting dari orang yang diduga staf Roger mengklaim kalau dia itu sombong dan kasar. Kurasa itu pantas dia dapatkan. Namun, aku mulai bertanya-tanya mengenai fakta bahwa tak ada banyak orang di momen-momen itu. Siapa kira-kira yang mengambil video itu?
Tiba-tiba ada notifikasi Twitter muncul dan membawaku kembali ke kenyataan. Tunggu, akun itu. Bukankah ini? Para penggemar masih geram dengan Roger. Saat menelusuri artikel tentangnya, kulihat banyak komentar yang menyuruh semua orang memboikotnya. Mereka bahkan bagikan foto Roger ke bar dan mabuk-mabukan di malam sebelum konferensi pers permintaan maafnya. Mereka sangat marah padanya, dan aku tak bisa mengubah perasaanku begitu saja. Jadi aku naik Uber ke bar untuk mencari Roger, tapi karena usiaku, petugas keamanan menghentikanku. Saat aku mencoba cari cara menyelinap, kulihat ada sosok yang tak asing. Itu Roger, duduk di undak-undakan pintu belakang bar. Hei, apa kau tak apa? Akan kutelepon Daniel untuk menjemputmu. Tidak, kumohon. Aku terlalu lelah dengan bodyguard dan manajer mengikuti 24 jam seminggu. Saat ini aku hanya ingin sendirian. Harper, aku minta maaf karena menyakitimu selama ini. Aku cuma ingin katakan itu benar. Aku memang sangat mencintaimu. Kulakukan yang kulakukan karena aku begitu khawatir ibu adopsiku akan menyakitimu kalau dia sampai tahu tentang kita. Ibu adopsimu? Ya, aku bukan putra kandung Bu Walker. Dia menyadari bakat beraktingku, jadi dia mengadopsiku saat umurku 11. Sejak itu, aku tak lebih dari mesin pencetak uang baginya. Dia lalu cerita padaku bagaimana minat sejatinya terhadap akting mulai memudar karena semua tekanan menjadi selebriti. Terutama kini saat dia tahu ada seseorang di balik semua skandal akhir-akhir ini. Aku tahu siapa di balik semua ini, jadi datanglah di konferensi pers sesuai rencana dan akan kuurus sisanya. Aku menunggu Roger menyelesaikan permintaan maafnya atas semua skandal, lalu aku naik ke atas untuk menyapa kerumunan. Semua rumor itu palsu, aku tahu hal ini karena aku gadis di video itu. Dan orang yang merekam serta mengeditnya supaya tampak buruk itu, manajernya, Daniel. Aku menunjuknya dan di tengah rasa kaget, semua mata dan kamera berpindah padanya. Apa? Ini fitnah, kau tak punya bukti. Kemudian ku angkat ponselku dan memutar video rekaman Sophie yang mengakui kalau Daniel memberinya video itu untuk diunggah di internet. Sebenarnya di hari presentasi, Sophie tak sengaja mengungkap akun rahasianya yang tak lain adalah @cancelroger, salah satu staf terkait. Jadi aku langsung mengkonfrontasinya dan memberitahunya kalau dia bisa digugat karena pencemaran nama baik orang lain. Saat pertama kali ku dengar rumor soal Roger punya pacar, aku terbutakan rasa cemburu, jadi ku dengarkan Daniel. Mengingat dia manajernya, jadi mana mungkin aku tak percaya video itu benar. Sebagai wakil presiden klub penggemarnya, ku utamakan kepentingan anggotaku, jadi tolong jangan menuntutku. Baiklah, itu aku. Lalu kenapa? Aku harus tunjukkan ke ibu kalau Roger tak seistimewa yang ia kira. Aku tahu Roger menyukai Harper, jadi aku mendekatinya dan gunakan hubungan mereka untuk menghancurkan karirnya. Lalu ibu pada akhirnya akan memperhatikanku. Wah, benar-benar kejutan yang luar biasa, bukan? Jadi, bagaimana sekarang? Nah, niat asli Ibu Walker dan Daniel terbongkar untuk disaksikan semua orang. Ini membersihkan Roger dari semua skandal dan para penggemarnya semua kembali bersama-sama mendukungnya lagi. Dia kini punya manajer baru dan mereka tak ada masalah dengannya yang pacaran secara publik, yaitu aku. Wah. Oh, sedangkan Hannah kembali dari perjalanannya dan mendapati ia pacaran dengan salah satu klien selebritinya. Ini tak terlalu baik untuknya. Tapi itu tak semuanya buruk, karena sekarang dia dapat banyak sekali pemesanan setelah skandal tersebut. Jadi harusnya dia berterima kasih padaku karena dia sekarang lebih laku. Hey Kacang, selamat datang kembali di channelku. Aku sangat bersemangat untuk memperkenalkan tamu istimewa hari ini, putriku Elle. Ayo sampaikan salam sayang. Hai, hari ini kami membuat mentega dari awal. Aku sangat bersemangat. Elle, bisakah kamu melakukan ini dengan benar? Bu, ini sudah rekaman ke-6. Aku bahkan tidak bisa merasakan lenganku lagi. Kalau kamu masih belum puas, rekam saja sendiri. Hai, aku Elle, seorang siswa SMA yang tinggal di Wisconsin bersama ibuku. Dari luar, tidak ada yang luar biasa dari kami. Kecuali ibuku seorang vintage holic. Paham? Dia nyatanya menjadi YouTuber terkenal karena gaya hidupnya seperti di tahun 1950-an. Hidup seperti ini memang merepotkan. Tapi itulah yang membuat makanan tersedia di meja kami, jadi aku harus menahannya. Namun, terkadang ibu malah memaksa aku untuk ikut serta dalam videonya, seperti hari ini. Tidak hanya itu, setiap kali kami jalan-jalan bersama, dia menyuruhku memakai gaun vintage murahan agar tidak merusak estetikanya. Sebagai penari hip-hop, ini adalah siksaan. Lihat, aku sungguh terlihat jauh lebih baik dengan pakaian ini. Ya ampun, benang jelek apa itu? Ini, coba ini benar-benar lutut lebah. Lutut lebah katanya, lebih mirip lutut nenek.
Cantik sekali. Bibi, seleramu luar biasa. Itu adalah Daisy, sepupuku, dan juga teman sekolahku, yang lebih akrab dengan ibuku. Ya ampun, aku tidak bisa membiarkan gaun mengerikan ini pulang bersama kita. Jika kamu sangat menyukai ini, kenapa kamu tidak mengambilnya saja, Daisy? Ibu lalu berjalan ke konter dengan beberapa pakaian norak lagi, siap membayar, tapi... Wah, di mana aku menaruhnya? Sepertinya aku akan kembali lain kali. Oh, ada yang ketinggalan, Bu? Tidak apa-apa, Bu Fei. Kamu kan pelanggan tetap, jadi kamu bisa membayar kami lain kali. Tunggu, apa? Tidak. Jadi, sekarang aku harus memakai gaun jelek ini ke acara membosankan yang diseret oleh ibu. Karena semakin banyak, semakin meriah. Dalam perjalanan ke sana, ibu sedang berbicara dengan nada serius tentang bagaimana aku harus bersikap di bash. Tiba-tiba, apalagi sekarang? Luar biasa. Ini pasti kali ketiga bongkahan sampah ini rusak di bulan ini. Bukankah ini luar biasa? Dan kami bahkan tidak punya telepon untuk meminta bantuan. Sudah kubilang, konyol kalau kita muncul dengan ponsel pintar sambil berpakaian seperti ini. Selain itu, orang-orang dulunya hidup baik-baik saja tanpanya. Berhentilah terlalu mengandalkan mereka. Percayalah, seorang bangsawan akan segera datang menyelamatkan kita. Tetap di sini dan tunggu semaumu. Aku akan pergi mencari bengkel. Tapi aku hanya berhasil pergi beberapa langkah sebelum sebuah mobil mewah menepi. Seorang lelaki tua berjas keluar dan menawarkan bantuan. Ternyata, dia salah satu subscriber ibu dan bahkan meminta fotonya. Terima kasih banyak telah menyelamatkan keretaku. Kamu yang paling menawan. Astaga, ini dia lagi dengan bahasa gaulnya yang dulu. Akhirnya kami mencapai Annsfield ini. Dan begitu kami sampai, ibu langsung berlari ke arah teman-teman selebnya dan berfoto membuatku bingung dan heran. Saat aku mencoba melewati kegilaan ini, beberapa bisikan menarik perhatianku. Bukankah itu Faye? Dia sangat berlebihan. Aku bahkan tidak bisa melewati menit pertama videonya. Oh ya? Dan tetap saja ibu mengira seluruh dunia adalah penggemarnya. Aku tidak mengerti kenapa dia sangat ingin berada di sini bersama orang-orang palsu ini. Aku tidak mengalami tempat pengap itu, jadi aku pergi keluar untuk mencari udara segar. Saat aku berjalan di sepanjang jalan, aku melihat sekelompok remaja menari mengikuti irama hip-hop jadul. Ini tepat di depanku. Tapi tunggu, gaun bodoh ini. Giliranku akan segera datang. Jadi dengan bersemangat aku bergabung dengan kerumunan. Semua orang tampak terkesan dan bahkan memberikan ruang bagiku untuk bersinar. Lalu salah satu dari mereka bergabung denganku. Aku benar-benar merasakannya ketika sebuah suara melengking yang kukenal mengagetkanku. Apa yang kamu lakukan? Pergi dari sana sekarang. Lalu ibu menyeretku ke mobil dan langsung pulang. Gringles, apa kamu mengerti jika ada yang melihatmu seperti itu, citra sempurna yang telah aku bangun selama ini akan hancur. Kalau begitu jangan seret aku, lakukanlah sendiri. Jaga lisanmu, kamu harus menemukan sesuatu yang lebih praktis daripada menari seperti gelandangan malas yang tidak berguna. Aku sudah muak. Marah, aku menyerbu ke kamarku dan tinggal di sana sepanjang malam. Keesokan paginya aku terbangun karena suara perutku yang keroncongan. Ketika keadaan sudah cerah, aku turun ke bawah untuk memeriksa makanan di lemari es. Bau telur busuk apa itu? Ya Tuhan, kulkas ini pasti dari zaman Napoleon. Dengan enggan aku memilih sup instan, tapi microwave bahkan tidak bisa memanaskannya. Dan coba tebak, ibuku menghabiskan lebih dari $500 hanya untuk alat dengan tampilan tahun 50-an yang tidak berguna ini. Kemudian aku memutuskan untuk memutar film untuk mengeluarkan tenaga. Tapi TV kuno juga tidak mau menyala. Sulit dipercaya. Apakah ada sesuatu di rumah boneka berkarat ini yang benar-benar bisa berfungsi? Aku harus keluar dari sini sebelum menjadi gila. Oh, ada keluarga baru yang pindah ke sebelah. Tunggu dulu, bukankah itu pria yang berdansa denganku tadi malam? Dia tersenyum dan melambai padaku, tapi aku hanya bisa memaksakan senyum dan balas mengangguk. Hei, kenapa melamun? Jika kamu bosan, bantu aku. Lalu dia menyeretku ke halaman rumahnya sebelum aku bisa menjawab. Setelah selesai, kami beristirahat di teras depan. Ternyata namanya adalah Royce. Dia baru saja pindah ke sini bersama ayahnya dan mendaftar di sekolahku. Harus kuakui dia cukup menawan. Dan dalam beberapa menit, aku merasa cukup nyaman untuk bercerita tentang kehidupanku yang tidak biasa dengan ibuku. Ibuku punya terlalu banyak waktu luang. Aku berharap dia menemukan seorang pria. Hanya dengan begitu dia bisa berhenti mengomeliku. Sementara ayahku selalu sibuk. Jika dia memiliki seseorang di sisinya, dia mungkin tidak akan gila kerja. Tunggu sebentar. Jadi, bagaimana kalau kita menjadikan mereka pasangan? Inilah harinya. Orang tua kami mempunyai jadwal yang sangat padat, jadi merencanakan kencan ini membutuhkan banyak usaha. Tapi sejauh ini baik-baik saja. Aku bilang ibu untuk mengunjungi restoran vintage di kota ini. Sementara Royce bilang ayahnya dia ingin waktu lebih dekat sebagai ayah anak. Lalu, kami tidak sengaja bertemu satu sama lain dan bergabung dengan meja.
Lihatlah ibuku, dengan anggun merapikan rambutnya dan bertingkah menawan. Aku mengedipkan mata pada Royce lalu kami membuat alasan untuk meninggalkan meja agar orang dewasa bisa memiliki waktu pribadi. Sudah lama tidak bertemu, mari kita lihat bagaimana kabar keduanya. Oh, ya ampun. Apa Pak Phillips menyeruput spaghetti? Dia membuat kekacauan dan ibu kelihatan sangat malu. Kami segera bergegas masuk untuk menyelamatkan hari ini sebelum terlambat. Di penghujung malam ketika kami mengira hal terburuk telah berlalu, Pak Phillips berjalan keluar tanpa membukakan pintu untuk ibu. Membuatnya berayun kembali ke wajahnya. Astaga, setiap permulaan itu sulit kurasa. Selama beberapa hari berikutnya, Royce dan aku bekerja keras untuk menemukan cara menyelamatkan hubungan awal mereka. Dan sampai pada kesimpulan berikut. Bu, pergelangan kakiku terkilir saat latihan. Bisakah kamu menjemputku? Hai ayah, aku lupa dompetku di ruang latihan. Bisakah kamu mengambilkannya dalam perjalanan pulang? Kemudian kami menunggu sampai orang tua kami muncul dan masuk ke dalam untuk mengunci pintu dan bahkan mematikan lampu untuk efek dramatis. Aku langsung mendengar teriakan ibu yang ketakutan. Lalu ruangan menjadi sunyi. Aku yakin Pak Phillips telah menenangkannya. Kami menunggu beberapa menit sebelum memanggil penjaga keamanan untuk membuka pintu. Tapi berlawanan dengan ekspektasi kami, yang histeris adalah Pak Phillips, yang kini menangis terseduh-seduh di pelukan ibuku. Tunggu, apa? Ternyata Eros lupa kalau ayahnya yang selalu tidur dengan lampu menyala ternyata nyctophobia. Ini dia rencana B. Ini buruk, segalanya terus berjalan ke arah yang salah. Dan waktu terus berjalan karena ayah Royce harus segera berangkat untuk perjalanan bisnis lagi. Kami tidak bisa menerima kekalahan seperti ini. Pasti ada sesuatu yang ayahmu sangat kuasai, kan? Entahlah, dia pandai memperbaiki sesuatu. Aku tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Saat ibu sedang mandi, aku menunggu rencanaku mulai berjalan. 3, 2, 1. El, bantu aku! Aku berlari ke arahnya dan melihat air keluar dari keran yang rusak. Setelah beberapa menit berjuang, aku menelpon rumah Royce untuk meminta bantuan, alias Pak Phillips. Begitu sampai, dia langsung masuk ke kamar mandi dan membantu ibu keluar dari kolam itu. Dia kelihatannya terlalu keren, sama seperti Superman. Sekarang waktunya keahliannya untuk angkat bicara. Benar saja, dia memperbaiki semuanya dalam sekejap, dan ibu bahkan mengundang mereka berdua untuk makan malam sebagai ucapan terima kasih. Bagus, saat makan malam Pak Phillips terus memuji masakan ibu. Harus diakui, kenyamanan ini mengingatkan pada masa lalu yang indah. Melihat keadaan meningkat di antara mereka, Royce dan aku dengan cepat minta diri untuk memberi mereka waktu sendiri. Ayahku benar. Aku lupa kapan kali terakhir kami duduk bersama, sebagai keluarga. Kemudian dia menceritakan orang tuanya bercerai beberapa tahun lalu. Dan karena pekerjaan ayahnya, mereka selalu pindah dari satu tempat ke tempat lain yang membuatnya sangat lelah. Melihat tatapan sedihnya membuatku merasa kasihan padanya. Aku hanya ingin memeluknya. Tunggu. Omong kosong apa yang aku pikirkan? Aku menepis pemikiran aneh itu, dan kami ngobrol hingga larut malam. Keesokan harinya di sekolah, aku sedang bicara dengan Roy seperti biasa. Tiba-tiba percakapan kami terputus. Ya Tuhan, bukankah kamu orang baru? Bagaimana kamu bisa mengenalnya? Dari mana asal-usul Daisy? Dan apakah berteman dengan Royce adalah sesuatu yang aneh? Lalu dia berbisik kepadaku bahwa ketampanan Royce tidak luput dari perhatian siswi lain. Wah, gak heran kenapa aku terus merasa seperti kami diawasi setiap kali kami jalan-jalan di sekolah. Daisy kemudian menyela di antara kami dan berbicara dengan Royce tanpa henti, bahkan dalam perjalanan pulang. Padahal jelas rumahnya tidak searah dengan rumah kami. Menyebalkan sekali. Namun kabar baiknya sesampainya di rumah, ibu tampak berbunga-bunga. Dia bersenandung lagu cinta dan tidak mengomeliku sama sekali saat aku pergi latihan menari. Royce juga mengatakan bahwa suasana hati ayahnya juga sedang bagus. Percikan api asmara pasti berterbangan di antara mereka. Rencana kita akhirnya berhasil, kerja bagus. Hah? Apakah aku benar-benar akan menjadi saudara tirinya? Aku seharusnya senang dengan hasil ini, bukan? Tapi perasaan tidak enak apa ini? Suatu hari saat latihan, aku berjalan mendekati Daisy dan Royce dan langsung merasa canggung sehingga aku langsung terpojok. Kenapa aku bereaksi seperti itu melihat mereka begitu dekat? Mungkinkah aku jatuh cinta padanya? Ini tidak mungkin, kita akan menjadi keluarga, tidak mungkin ini terjadi. Setelah hari itu, aku berusaha menghindari Royce. Meskipun dia punya cewek baru, dia tetap menggangguku, tetapi aku menjaga jarak. Aku merenung saat jalan pulang, sampai aku mendengar ibu bicara di telepon saat aku memasuki rumah. Dan aku akan membuatkanmu pie pikan, sayang. Tunggu dulu, Royce dan ayahnya sama-sama alergi pikan. Jadi, dengan siapa dia bermesraan? Besoknya seperti biasa aku bilang ke ibu aku akan pergi latihan. Tapi sebenarnya aku berlama-lama di luar rumah untuk menguntit ibu. Aku melihatnya di sofa melakukan video call dengan pria aneh. Ya ampun, apakah ibuku benar-benar selingkuh dari ayah Royce? Bagaimana dia bisa? Masih dalam keterkejutan, aku dengan murung bergegas ke Graffiti Alley dan melihat Royce dan Daisy di sana. Mereka sepertinya sedang membicarakan sesuatu yang sangat serius.
Jadi kamu sudah tahu? Ya, sudah lama, tapi kita tidak bisa memaksakan cinta. Jadi maksudmu menyerah saja dan bahagia melihat mereka bertemu orang lain? Oh tidak, jadi mereka tahu ibu sudah tidak setia pada Pak Phillips. Memalukan sekali. Tepat pada saat itu, Daisy melihatku, jadi aku lari dengan panik. Sepulang sekolah keesokan harinya, Daisy ingin bicara denganku secara pribadi. Namun ini bukan tentang apa yang terjadi kemarin. Bantu aku dan berhenti selalu berada di dekat Royce ya. Tapi Royce temanku, aku tidak bisa begitu hanya karena kamu bilang begitu. Jika kamu menyukainya, aku akan mendukung. Tiba-tiba Daisy terjatuh ke tanah. Aduh, kenapa kamu mendorongku? Hah? Apa yang dia lakukan? Tepat pada saat itu, Royce muncul dan dengan cemas memeriksanya. Oke, sekarang aku tahu apa yang terjadi. Maaf soal itu, izinkan aku membantumu. Saat dia hendak berdiri, aku mendorongnya. Sekarang kamu tahu seperti apa rasanya doronganku yang sebenarnya. Aku memperhatikan ekspresi kaget Royce, tapi aku pergi begitu saja. Sekarang karena aku tidak lagi tampak hebat di matanya, dia akan berhenti mendekatiku. Sayang, ada apa? Ada apa? Ini semua salahmu. Kalau kamu tidak selingkuh dari Pak Phillips, semuanya akan baik-baik saja. Maksudnya apa? Selingkuh pada siapa? Kemudian ibuku tertawa terbahak-bahak setelah aku memberitahunya. Ternyata mereka tidak pernah pacaran. Mereka berdua mengetahui rencana perjodohan kami sejak awal, tapi memutuskan untuk menjadi teman baik saja. Dan orang yang kulihat ibu melakukan video call adalah pacarnya. Tapi dia belum memperkenalkannya karena mereka baru saja mulai pacaran. Tapi kenapa menjebak kami? Akhirnya aku punya kesempatan untuk menceritakan padanya bagaimana perasaanku sebenarnya karena dipaksa masuk ke dunia vintage dan tidak mampu mengejar kecintaanku pada tari jalanan. Ibu terdiam beberapa saat lalu berkata, "Wah, betapa bodohnya aku selama ini. Aku telah menginspirasi orang asing untuk mengejar mimpi mereka. Tapi aku malah menghentikan putriku sendiri untuk mengejar impiannya. Aku merasa jauh lebih baik setelah mencurahkan isi hatiku. Aku juga menyebutkan situasi Royce dengan ayahnya dan dia berjanji untuk membicarakannya dengannya. Tunggu. Ini artinya, Bu, jadi kamu dan Pak Phillips cuma berteman bukan? Dengan cepat aku lari mencari Royce. Seolah diberi isyarat, bel pintu berbunyi dan itu adalah Daisy. Game apa yang dia mainkan sekarang? Jika dia di sini untuk main-main, datanglah padaku. Namun yang mengejutkan, Daisy malah meminta maaf. Maaf, aku hanya dibutakan oleh rasa cemburu. Dan sebenarnya tidak ada apapun yang terjadi antara aku dan Royce. Dia sebenarnya sudah menolakku pada hari kamu melihat kami di gang graffiti. Juga, dia memintaku untuk memberimu ini. Aku membuka kotaknya dan melihat gantungan kunci menggemaskan dengan tulisan "Aku cinta kamu" di atasnya. Ya ampun, apakah ini pengakuan cinta? Namun ada juga catatan berbunyi, "Aku akan pergi ke kota lain sampai kita berjumpa lagi." Tidak. Aku segera berlari ke rumahnya. Ya Tuhan, dia sudah berkemas. Tanpa pikir panjang, aku memeluknya dan mulai menangis. Jadi, kamu membaca pesanku? Ya. Dan apa menurutmu? Aku juga sama. Tapi kamu benar-benar akan pergi? Kemudian senyumannya berubah menjadi lucu dan dia mengakui bahwa dia cuma mengerjaiku. Ternyata dia akan pergi tapi hanya beberapa hari untuk mengikuti kompetisi dansa. Benarkah? Itu luar biasa. Tapi aku tidak bisa memaafkanmu karena sudah menipuku. Jadi, iya, meskipun kami tidak bisa menyatukan orang tua kami berdua sebenarnya menjadi pasangan. Jadi skema perjodohan kami tidak gagal total, ya kan? Kami bahkan dapat mengubah beberapa hal menjadi lebih baik. Misalnya, ibu berbicara dengan ayah Royce dan dia setuju untuk tidak pindah untuk sementara waktu agar putranya tetap menetap. Ibu juga berjanji untuk merawatnya ketika ayahnya sedang pergi untuk urusan bisnis. Sedangkan untuk keluarga kami, ibuku tidak lagi berusaha keras untuk bertingkah seolah-olah dia tidak hidup di tahun 2023. Dia sekarang terkadang memasukkan unsur-unsur modern ke dalam vlognya juga. Dan bahkan aku menjadi tamu tetap di salurannya. Hai Kacang, hari ini aku dan tunanganku membuat kue kelapa yang luar biasa ini. Bersama putriku dan pacarnya. Mereka adalah penari hip-hop. Lihat saluran mereka jika itu yang kalian suka. Itu benar-benar piyama kucing.